Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Seorang pengkritik pemerintah dilindungi pemerintah untuk menyuarakan kritiknya. Pemerintah dalam hal ini adalah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office Hasan Nasbi. Pada Senin 26 Mei, dia meminta agar tulisan opini di detik.com yang mengkritik pengangkatan Jaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai kembali diunggah di situs berita tersebut. Menurut Hasan, pemerintah tidak bermasalah menerima kritik. Naikkan lagi saja tulisannya, dipasang lagi aja tulisannya, kata Hasan. Tulisan yang dimaksud Hasan adalah artikel opini karya YF di situs berita detik.com pada 22 Mei. Judulnya Jenderal di Jabatan Sipil, di mana merit ASN. Dalam tulisan itu, YF mempertanyakan keterlibatan militer aktif di jabatan sipil. YF mempertanyakan pengangkatan Budi Jaka Utama sebagai Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Pengangkatan Jaka yang sempat menjabat Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara itu dinilai melanggar prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan ASN. YF menganggap Jaka adalah perwira militer aktif yang seharusnya tidak bisa menempati posisi di Kementerian Keuangan. Sehari setelah tulisan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Jaka sudah mengundurkan diri dari TNI sebelum dilantik jadi Dirjen Bea Cukai. Prasetyo ingin menunjukkan tidak ada pelanggaran hukum dalam penunjukan Jaka. Namun masalahnya setelah tulisan opini tayang, YF mengaku mendapat intimidasi dan teror dari orang tidak dikenal. Menurut Tempo, YF diserempet 2 kali oleh pengendara bermotor. Peristiwa pertama terjadi setelah penulis mengantar anak ke sekolah. Ia diserempet dan didorong hingga terjatuh oleh 2 orang berhelm full face. Siangnya, kejadian serupa terulang dengan pelaku dan motor berbeda yang menyebabkan ia kembali terjatuh. Karena merasa takut dan terancam, penulis artikel meminta Detik menghapus tulisannya. Walau pada awalnya Detik menolak, tapi Detik akhirnya sudah mencabut artikel itu dengan alasan keamanan penulis. YF juga sudah menghubungi dan meminta bantuan Dewan Pers. Kecaman dari berbagai kelompok masyarakat sipil pun berdatangan. Koordinator Advokasi Aliansi Jurnalis Independen AJI, Erik Tanjung menyebut penghapusan tulisan tersebut sebagai bentuk represif terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Kami melihat pola-pola zaman Orde Baru kembali terjadi, kata Erik. Kekhawatiran seperti yang disampaikan AJI sangat bisa dipahami. Kebebasan mengungkapkan pendapat adalah salah satu syarat utama demokrasi. Pendapat bisa saja disetujui atau tidak disetujui, namun tetap penting untuk diutarakan. Karena itu bagi saya, respons yang diberikan Hasan sebagai wakil pemerintah berarti penting bagi kita semua. Dalam penjelasannya, Hasan juga menyatakan pengangkatan Jaka menjadi dirjen sesuai prosedur. Jaka kan sudah mengundurkan diri dari jabatan TNI pada 2 Mei 2025. Lalu surat pemberhentian dari Presiden telah keluar pada 6 Mei 2025. Karena itu secara prosedural tidak ada yang salah dengan pengangkatan Jaka karena dia sudah berstatus purnawirawan sehingga bisa menempati jabatan sipil. Hasan juga meminta YF melaporkan serangan terhadap dirinya itu kepada aparat. Sebaiknya ini dibuka secara terang benderang dengan cara dilaporkan kepada pihak yang berwajib, kata dia. Di sisi lain, TNI juga membantah adanya intimidasi dari pihak mereka di balik pencopotan artikel opini di situs detik.com tersebut. TNI tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan-tindakan intimidatif terhadap warga yang menjalankan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat, kata Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Christomei Sianturi dalam keterangan pers 26 Mei 2025. Ia mengatakan, tuduhan-tuduhan yang menyebar tanpa bukti berpotensi menyesatkan opini publik dan membangun persepsi keliru bahwa pemerintah dan TNI bersikap militeristik dan anti-demokrasi. Christomei juga menegaskan TNI berkomitmen mendukung kebebasan berpendapat, termasuk hak menyampaikan aspirasi dan kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Apa yang disampaikan Hasan dan Christomei ini mudah-mudahan memang menunjukkan sehatnya demokrasi kita. Ini bukan kali pertama Hasan bersikap terbuka. Beberapa waktu yang lalu juga ada kasus mahasiswa yang membuat meme Jokowi dan Prabowo berciuman.
Mahasiswa tersebut memang sempat ditahan, namun justru Hasan yang meminta polisi melepasnya. Menurut Hasan, sebaiknya mahasiswa itu dibina, bukan dihukum. Sebelumnya lagi, nama Hasan banyak dibicarakan dalam kasus majalah Tempo. Mudah-mudahan Anda masih ingat, Tempo pada Maret lalu dikirimi kepala babi yang telinganya sudah dipotong. Tak ada pesan apapun yang menyertai kepala babi itu. Namun banyak pihak menganggap kiriman itu adalah ancaman bagi Tempo untuk tidak lagi secara kritis melakukan investigasi terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Narasi yang berkembang adalah itu merupakan ancaman bagi kebebasan pers dan dengan sendirinya ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Yang disebut-sebut sebagai laporan yang disasar oleh si pengirim ancaman adalah soal RUU TNI yang kontroversial di saat itu. Sampai sekarang tidak diketahui siapa pengirimnya. Terkait dengan Hasan, yang kemudian ramai dibicarakan adalah responsnya terhadap peristiwa itu. Dengan enteng, Hasan ketika itu mengatakan, kepala babi itu sebaiknya dimasak saja. Ucapan Hasan itu dengan segera digunakan untuk mengecam Hasan dan pemerintah yang dituduh tidak peduli dengan ancaman terhadap demokrasi. Hasan membantah tuduhan itu dengan berargumen bahwa dia justru minta aparat hukum menyelidiki siapa pengirim kepala babi. Adapun joke dia itu menurutnya dia lontarkan untuk membuat si pengirim gagal menakut-nakuti Tempo dan pemerintah. Saat itu pun Hasan sudah mengatakan pemerintah Prabowo berkomitmen untuk melindungi kebebasan pers. Gara-gara kasus itu Hasan mendapat kritik luar biasa sehingga sempat memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Namun permintaan itu ditolak oleh Presiden yang memintanya untuk tetap bertahan. Saya sendiri termasuk yang ketika itu menyatakan kecewa kalau sampai Hasan berhenti. Kini terbukti bahwa pemerintah beruntung Hasan akhirnya tetap berada di posisi juru bicara pemerintah. Buat saya kasus YF ini memiliki makna penting. Saya selalu percaya sebuah pemerintah yang kuat dan bersih perlu diawasi oleh masyarakat. Media massa seperti Tempo punya posisi penting di sini. Kita bisa saja kecewa dengan penurunan kualitas Tempo. Namun Tempo dan kawan-kawan media lainnya termasuk juga penulis seperti YF harus memiliki keleluasaan untuk melontarkan pandangan dan kritiknya. Yang terlarang adalah kabar bohong, hoax, dan ujaran kebencian. Tapi di luar hal-hal terlarang itu, informasi sepahit dan sekritis apapun harus diizinkan beredar. Saya rasa Jokowi adalah salah satu contoh terbaik. Dia membiarkan orang merasa berhak bicara apapun tentang dirinya. Dan ternyata ujung-ujungnya dia dicintai oleh mayoritas rakyat sampai sekarang. Saya berharap sekali pemerintah Prabowo tidak bergerak meninggalkan sikap yang menunjukkan komitmen mereka pada demokrasi dan kebebasan berekspresi. Kita harus terus memperjuangkan demokrasi karena kita percaya demokrasi adalah kunci ke arah kemajuan Indonesia. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.